Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Jadi, di video ini akan membahas tentang pengurangan penggunaan plastik. Mengapa demikian? Karena penggunaan plastik akan menghasilkan sampah plastik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa plastik itu sangat sulit untuk terurai. Terdapat berbagai sumber ilmiah yang menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Salah satunya ialah menurut M.R. Utami dalam Indonesian Journal of Chemical Science yang mengutip dari Feder mengatakan bahwa karena plastik berbahan polimer sintetik yang memang tidak mudah untuk diurai oleh organisme dekomposer. Bahkan memerlukan waktu hingga 300 sampai dengan 500 tahun untuk benar-benar terurai dengan sempurna. Kemudian, apabila sampah plastik tidak dibakar dengan sempurna, dapat membentuk dioksin yang berbahaya bagi kesehatan. Sampah plastik juga dapat merusak keindahan lingkungan alam yang asri. Selain itu, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019 saja, total sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton, yang mana 14%-nya atau 9,52 juta tonnya merupakan sampah plastik. Sudah sampah plastiknya menumpuk berjuta ton, ditambah lagi lama untuk terurai. Tentu saja ini akan menjadi ancaman bagi kehidupan bumi kita. Maka dari itu, perlunya kesadaran baik dari diri sendiri maupun seluruh masyarakat dan juga pemerintahan untuk saling bersinergi dalam mengurangi penggunaan plastik. Dengan mengurangi penggunaan plastik akan memberikan dampak yang besar bagi kesehatan lingkungan. Salah satu caranya ialah dengan mengganti kantong plastik sekali pakai dengan kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. Seperti tas lipat parasut, tas belanja roda, tas kanvas, tas anyaman, tas karung goni, dan lain sebagainya. Bahkan, sebagian besar minimarket sudah menyediakan tas belanja yang ramah lingkungan juga loh. Untuk itu, kami melakukan sosial eksperimen terkait dengan kesadaran masyarakat mengenai pengurangan penggunaan plastik. Check it out! Ibu tahu nggak apakah ibu termasuk orang yang apabila berbelanja itu memakai kantong plastik? Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak. Soalnya Tapi bawa kebanyakan kerasa enggak. Ini aja. Sebenarnya malas kayak gini. Apakah ibu tahu nih bahaya tentang penggunaan plastik secara berlebihan? Setaunya kita sih kan pulang kalau di tanah kan usahanya sepengetahuan kita. Iya Bu, baik. Jadi ibu-ibu ini termasuk ke dalam kategori orang yang apabila berbelanja itu selalu menyediakan kantong plastik ya Bu. Iya. Baik Bu, di sini kami izin untuk memberikan penjelasan sedikit terkait bahaya sampah plastik ya Bu. Yang mana ada 10 fakta yang kami hasil kumpulkan. Ilegal di beberapa negara itu sekalian. Salah satunya itu ada di negara Kenya yang mana teman-temannya mengeluarkan undang-undang terberat di dunia terkait kantong plastik pada tahun 2017. Nah jadi sekarang warga Kenya itu yang ketahuan memproduksi, menjual atau bahkan menggunakan kantong plastik itu akan didenda dan dipenjara hingga 4 tahun dan dendanya itu adalah 40.000 US dollar. Kemudian fakta yang kedua terkait sampah plastik ini di seluruh dunia sekitar 2 juta kantong plastik itu digunakan setiap menitnya. 2 juta kantong plastik. Iya, jadi menurut EcoWatch antara 500 miliar hingga 1 triliun kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap tahunnya.
Bahkan menurut New York City Department of Environmental Conservation, warga New York sendiri itu menggunakan 23 miliar kantong plastik setiap tahun, ibu sekalian. Kemudian, ya. iya, Kalau nggak didaur ulang tuh kayak mana tuh? iya, jadi terus fakta yang ketiga, 90% dari plastik itu yang mencemari lautan kita terbawa hanya 10 sungai. Nah, jadi menurut para peneliti World Economic Forum, hanya 10 sungai di Asia dan Afrika yang membawa 90% plastik ke lautan, yang disebabkan tingginya populasi dan sistem pengelolaan limbah yang buruk. Ya, nah jadi di sini kita ada sedikit solusi yang berhasil kami rangkum terkait penanganan sampah yang tepat, yang mana untuk meminimalisir timbunan sampah sampai mencapai taraf zero waste. Nah, zero waste ini menurut Subarti pada tahun 2014, ibu sekalian, adalah pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan sampah perkotaan dalam kawasan secara terpadu dengan sasaran untuk melakukan penanganan sampah perkotaan secara skala wawasan sehingga dapat mengurangi volume sampah sesedikit mungkin serta terciptanya industri kecil daur ulang yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah setempat. Nah, jadi salah satu untuk mencapai taraf zero waste ini adalah mengurangi penggunaan sampah plastik apabila dalam berbelanja, dan yang mana kita sudah tahu semua ini tuh sudah mulai diterapkan ya, Iya, Bu, ya. sebagian toko juga enggak. Ya, sudah mulai diterapkan. Nah, jadi apabila kita berbelanja itu dihimbau untuk membawa kantong belanjaan sendiri. Nah, kemudian juga jika bepergian itu membekali diri dengan botol minum agar penggunaan plastik sekali pakai dapat diminimalisir sehingga terciptalah zero waste ini, ibu sekalian. Ya. Jadi terima kasih ya ibu sekalian sudah mau kami tanya terkait Pengetahuan lagi baru. Iya. Kami lah kalau ke pasar tuh jarang Pakai bakul mah ya. Iya benar nih. Pakai bakul. Jadi Jadi pede aja kemana-mana bawa bakul. biar ke mall kita bawa bawa. Penuh juga di rumah mbak. Kebanyakan plastik. Iya, Soalnya benar. Ada apa ini? plastik itu sampai 10 tahun 20 tahun itu nggak mau hancur. Iya betul. Gini apa sih? Baik ibu, terima kasih banyak ya ibu telah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Amin, amin. Terima kasih banyak ibu. Iya ibu, mohon izin untuk bertanya, apakah ibu termasuk orang yang apabila berbelanja itu termasuk masih memakai kantong plastik? Udah enggak ya bu ya? Kalau di Kapan emang udah nggak ada kan pakai plastik belanja. jadi terus ibu tahu nggak tentang bahaya penggunaan plastik secara berlebihan? Ya kan nggak bisa didaur ulang. Jadi ibu termasuk apabila bepergian selalu membawa kantong belanjaan tersendiri dan juga misalnya botol minum tersendiri ya bu ya? Ya, bekas belanja selalu prepare. Iya ibu. Ibu baik izin untuk memberitahu terkait fakta sampah plastik ini ya bu ya. Jadi ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan. Yang diantaranya sampah plastik ini membunuh lebih dari 1,1 juta burung laut dan hewan setiap tahunnya ibu. Nah, jadi ada sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Queensland di Australia, di mana menemukan bahwasanya penyu hijau itu sekarang menelan 2 kali lipat jumlah plastik sejak 25 tahun yang lalu. Itu kemudian bahaya plastik yang kedua ibu, rata-rata waktu penggunaan kantong plastik itu adalah 12 menit. Nah, jadi hanya dengan waktu 12 menit, namun terurainya itu bisa sampai ribuan tahun, Bu. Nah, jadi fakta yang ketiga ada selama 50 tahun terakhir produksi plastik dunia itu meningkat 2 kali lipat. Nah, menurut World Economic Forum pada tahun 1974, konsumsi plastik global per tahun adalah 2 kg atau 4,4 ton per kapita. Nah, jadi hari ini telah meningkat menjadi 43 kg atau sekitar 95 ton dan jumlah ini masih akan terus meningkat. Nah, jika konsumsi plastik meningkat pada laju saat ini, menurut National Geographic pada tahun 2050 akan ada 12 miliar metrik ton plastik di tempat pembuangan sampah. Ini fakta seputar sampah plastik ya Ibu. Nah, kemudian di sini kami akan memberikan penyuluhan terkait solusi dalam penanganan sampah plastik itu sendiri.
Nah, jadi untuk meminimalisir timbunan sampah itu, Bu, agar dapat mencapai taraf zero waste. Nah, jadi zero waste ini menurut Subarti pada tahun 2014 adalah pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan sampah perkotaan skala wawasan secara terpadu dengan sasaran untuk melakukan penanganan sampah perkotaan agar mengurangi volume sampah sesedikit mungkin serta terciptanya industri kecil daur ulang yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah setempat. Nah, jadi Ibu, salah satu cara untuk mencapai zero waste ini adalah mengurangi penggunaan sampah plastik dalam berbelanja, yang mana dalam hal ini sudah mulai diterapkan ya Ibu, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian apabila kita berbelanja dihimbau untuk membawa kantong belanjaan tersendiri untuk membekali, dan juga apabila ingin bepergian membawa botol minum agar penggunaan plastik sekali pakai ini dapat diminimalisir sehingga bisa tercapai yang zero waste itu tadi Ibu. Baik Ibu, itu sekian penjelasan singkat dari kami. Terima kasih banyak atas kesediaannya Ibu memberikan kesempatan untuk kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga infonya ya. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu.